Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang ana hormati, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku dan aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadirin yang berbahagia, dari ayat ini telah mentakzilkan kepada kita bahwasanya pertama dan terutama sekali, marilah kita mengingat Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang kecil maupun yang besar, bahkan iman dan Islam yang telah menjadikan kita terikat dalam ukhuwah Islamiyah. Kemudian selawat berangkaikan kata-kata mutiara salam, marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan alam yang wajahnya diibaratkan sebagai rembulan yang membuat hati menjadi sejuk dan mendalam, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah syair, Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mari sama-sama kita melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, esensi dari berpuasa itu ialah ketika Anda menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, tidak sebatas minum dan makan saja, tidak sebatas dahaga dan lapar saja hadirin, namun juga dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, mulai dari yang membuat pahalanya dikupas hingga yang membuat pahalanya habis secara keseluruhan. Marilah sama-sama kita menahan diri kita daripada hal-hal sedemikian, sehingga esensi dari berpuasa yakni mendapatkan tingkat ketakwaan yang lebih baik akan kita capai hadirin sekalian yang berbahagia. Namun muncullah sebuah permasalahan di mana puasa karena alasan kebutuhan sehari-hari tetap penuhi secara masif, karena pada siang harinya kita berlapar menjadikan kita pribadi yang bermalas-malasan. Padahal marilah kita melihat ke belakang, marilah kita melihat pada zaman Rasulullah untuk mentadabburi Al-Quran saja, seminimal-minimalnya pada hari-hari biasanya, yaitu 10 ayat dilakukan oleh para sahabat dengan mentadabburi, mulai dari membaca, menghafalkan, bahkan menguak isi yang terdapat di dalamnya. Lantas bagaimana dengan kita saat ini hadirin sekalian? Sungguh luar biasa. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang sama, atau sekadar melihat atau sekadar membaca Al-Quran saja sangatlah jarang? Kemudian mari kita juga melihat kembali pada zaman Rasulullah, ketika bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini menjadi bulan yang pernah menjadi tempat pertumbuhan darah,
yaitu pada perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah, di mana 300 tentara muslim melawan 1.000 orang kaum kafir Quraisy. Bayangkan hadirin sekalian, mari sama-sama kita bayangkan begitu timpangnya jumlah ataupun kuantitas antara jumlah dari para prajurit ini. Namun siapa sangka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai pemenangnya. 300 orang melawan 1.000 orang. Sungguh luar biasa. Masya Allah hadirin sekalian. Lantas, apa yang membuat hal ini terjadi? Yang pertama, karena niatnya yang lurus. Kemudian yang kedua, karena ikhtiar itu sendiri. Qadarullah ta'ala. Kedua hal ini menjadikan umat muslim menjadi pemenang ketika pelaksanaan perang itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, lantas apa persamaan yang bisa kita komparasikan dengan diri kita saat ini? Di mana kita juga berperang hadirin sekalian, yaitu berperang melawan hawa nafsu kita, berperang melawan kemalasan yang ada pada diri kita, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pemenang atas diri kita sendiri dalam bulan Ramadan ini. Di mana ketika kita telah di luar bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang ada pada bulan Ramadan ini dapat kita implementasikan juga pada 11 bulan setelahnya. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, yakni bulan pendidikan yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam konteks keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita lawan rasa malas kita. Marilah kita bangkitkan diri kita menjadi pribadi yang unggul dengan Al-Quran. Marilah mulai kita mempelajari Al-Quran dan marilah kita mengajarkannya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena sesungguhnya kebenaran dari Allah, kesalahan dari ana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.